Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu Misericordias Domini, Minggu 14 April 2024. Yesaya 46 ayat 4. Topik: Cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 46 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sampai pada masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ali. Ali tumbuh dalam keluarga yang sederhana, tetapi penuh dengan kasih sayang dan kebaikan. Setiap hari, Ali senang berpetualang di hutan bersama teman-temannya untuk menyaksikan keindahan alam yang menakjubkan dan mencari buah-buahan yang segar di tengah hutan. Mereka sangat bahagia bermain sambil mengumpulkan buah-buahan yang mereka dapatkan. Akan tetapi, saat mereka bermain, tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan lebat mulai turun dengan derasnya. Ali terpisah dari teman-temannya yang telah berlari kencang untuk segera pulang ke rumah mereka. Ali tinggal sendirian, merasa panik dan kehilangan arah. Dia mencoba mencari jalan keluar, tetapi semakin lama semakin tersesat di dalam hutan yang gelap. Dia merasa takut dan kebingungan. Tidak tahu harus kemana lagi. Dia sudah berjam-jam di dalam hutan. Dalam keputusasaannya, dia duduk termenung, merenungkan nasibnya yang suram. Namun tidak lama kemudian, Ali teringat akan ajaran kakeknya tentang sebuah ayat dari kitab Yesaya. Aku akan menopang dan melindungimu. Aku akan membawa engkau sampai masa tuamu. Aku akan menanggung engkau, dan aku akan menyelamatkan engkau. Lalu dengan penuh keyakinan, Ali berlutut dan berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk dan perlindungan dari Tuhan. Adik-adik, hingga senja tiba, pertolongan Tuhan nyata atas diri Ali. Dia melihat cahaya redup di kejauhan. Dia mengikuti cahaya itu dengan sukacita. Kemudian dia menemukan jalan keluar dari hutan. Ketika Ali kembali ke desa, dia bersyukur kepada Tuhan atas perlindungannya. Dia belajar bahwa ketika kita percaya pada Tuhan dan bersabar memegang teguh janji Tuhan, kita tidak pernah sendirian. Seperti yang dijanjikan dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 4. Tuhan selalu menopang dan membimbing kita melalui setiap perjalanan hidup kita. Dengan iman yang kokoh, Ali melanjutkan pertualangannya dengan penuh keyakinan dan ketenangan hati, karena dia tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertainya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dahulu kala di zaman yang sangat jauh, ada seorang nabi yang bernama Yesaya. Yesaya adalah orang yang sangat istimewa karena Tuhan sering berbicara kepadanya dan memberikan kabar baik kepada orang-orang. Suatu hari, Tuhan berkata kepada Yesaya, "Aku akan selalu bersamamu. Aku akan membantumu dan melindungimu sepanjang hidupmu.
Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Yesaya merasa sangat senang dan merasa sangat aman karena dia tahu bahwa Tuhan selalu akan menyertainya. Dia pun berkata kepada semua orang, "Jangan takut, Tuhan selalu bersama kita. Tuhan mengasihi dan melindungi kita." Waktu pun terus berlalu, dan janji Tuhan kepada Yesaya menjadi kenyataan. Yesaya mengalami banyak hal dalam hidupnya, baik sukacita maupun kesedihan, tetapi Tuhan selalu setia menyertai dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pengalaman hidup Ali dan pengalaman Nabi Yesaya menjadi teladan bagi kita. Dalam hidup yang penuh dengan kejutan dan tantangan, Tuhan menginginkan kita untuk tahu bahwa Dia adalah sahabat setia kita yang selalu ada. Ketika kita merasa sendiri atau ketakutan, kita dapat berpaling kepadanya untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Ketika adik-adik mengalami masa sulit, seperti saat sakit atau kehilangan, wajah Tuhan adalah sumber cahaya yang membawa harapan dan mengangkat beban-beban yang berat yang ada pada kita. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna tentang bagaimana kita harus hidup. Dia mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, memaafkan mereka yang menyakiti kita, dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, wajah Yesus tidak hanya menyinari kita, tetapi juga mengundang kita untuk menyebarkan cahayanya kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melayani dan mencintai sesama, kita menjadi cermin dari kasih dan belas kasihan Yesus kepada dunia. Biarkanlah wajah Yesus tetap bersinar dalam hidup adik-adik, membimbing dan mengilhami adik-adik setiap hari. Dengan Dia ada di sisi kita, tidak ada yang tidak mungkin, dan kita dapat menghadapi apapun yang datang dengan keberanian dan keyakinan. Jadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan, janganlah takut. Biarkan wajah Yesus menyinari dan membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita. Dia adalah sahabat setia kita yang selalu ada untuk kita, kapanpun dan dimanapun. Dia telah memikul kita sejak lahir, membimbing kita sepanjang hidup, dan akan terus memelihara kita sampai kita tua. Ini bukan hanya janji kehadiran, tetapi juga janji pengasuhan, perlindungan, dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Adik-adik, percayalah kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah sumber terang, Dia adalah sahabat sejati kita, dan Dia adalah setia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang setia, kami bersyukur atas janji-Mu yang abadi untuk mendukung dan memelihara kami sepanjang hidup kami. Terangilah jalan kami dengan cahaya kasih-Mu yang tak pernah padam, dan kuatkanlah kami di setiap langkah yang kami ambil. Jadikanlah kami menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.